Kayaknya it's not only about mereka suka sama gue gitu, tapi gue juga kayak oke, ternyata ada value-value yang gue juga bawa penting buat gue. Jadi pada saat gue going to interview, ini juga gue nginterviewin si company. Jadi bukan hanya searah doang ya. Iya. Kalau saya wawancara itu bukan cuma si perusahaannya ngecek apakah kita cocok untuk mereka, tapi juga kita ngecek apakah perusahaan itu cocok dengan kita. Terus pertanyaan selanjutnya, oke, sekarang kan pekerjaan lu udah ini kan, udah cocok. Kalau yang gue lihat ya, belum observasi, kayaknya lu suka pekerjaan sekarang. Iya. Nah, apakah pernah kayak lu diremehkan sama si klien-klien atau sama tim lu sendiri? Ataukah ada pengalaman kayak gitu, atau karena lu cewek atau mungkin karena lu masih muda? Tadi kan disebutin kebanyakan si klien-kliennya ini udah kayak tua-tua gitu, mungkin atau udah senior. Udah senior. Jadi apakah ada pengalaman gimana lu diremehkan karena umur atau itu tadi karena lu cewek? Iya. Jadi sebenarnya gue kayak ada dua pengalaman yang paling gue inget tuh. Salah satunya adalah pada saat gue pertama kali join sama company ini gitu. Nah, di company gue yang sekarang pun itu banyak yang leader-leadernya juga definitely mereka udah lebih senior gitu. Dan gue itu tipe orang yang sangat optimistik banget gitu, kayak every challenge pasti bisa kita lakukan. Nah, sedangkan pada saat itu kebetulan delivery lead gue tuh agak lebih yang sangat, gue nggak mau bilang skeptical atau pesimis, tapi dia mungkin udah ngelihat bagaimana project, jadi dia juga mau make sure gue manage ekspektasi gue gitu. Karena kalau gue yang kayak gue bisa belajar ini, gue sangat optimis banget gitu. Tapi ada satu waktu pada saat kita mau presentasi terakhir ke klien, jadi gue prepare presentasi terakhir buat klien, dan saat itu tuh interaksi kita, gue tahu saat itu gue udah hubungan kita tuh agak kurang cocok dari awal. Kayak gue ngerasa cara komunikasinya dia tuh nggak translate bagus dengan ke gue gitu. Jadi gue juga udah kayak build yang negatif overthinking lah tentang dia. Jadi udah parno. Jadi pas lagi mau nyiapin presentasi terakhir, dia kayak nanya menurut gue hal-hal yang sangat remeh banget gitu, yang kayak hal-hal itu tuh ya kalau tanyain sama yang junior, mungkin baru pertama kali kerja, menurut gue wajar gitu kan, tapi kayak gue kayaknya jadi gue juga masukin ke hati gitu, gue kayak take it personally juga gitu. Yaudah, tapi gue diem aja. Yaudah, yang penting kita selesai presentasi sama klien ngasih feedback bagus dan segala macam, terus gue gue udah bisa relax dan segala macam. Terus dia setelah presentasi itu dia nelpon gue gimana sama klien dan segala macam. Kita dapat feedback yang bagus. Nah, pada saat gue dapat call itu di saat itu juga gue kayak ngasih feedback ke dia. Pada saat lo nanya gue ABCDE, I feel kayak gue ngerasa, gue nggak mau call him name lah gitu, tapi gue cuma bilang I feel gue kayak anak junior gitu, kayak anak bawang, which is membuat gue ngerasa kok apakah ada sesuatu yang bikin kalau misalnya gue kerja nggak bagus, give me a feedback gitu, rather than maksudnya bikin gue merasa seperti ini, dimana dia take the feedback and then dia ngerasa okay, I'm sorry, kayak misalnya kalau lo ngerasa kayak gini tapi nggak ada maksud, you did a good job, etc. Dan setelah kita ada diskusi kayak gitu, sekarang sih kita ya baik-baik aja, malah kayak kita sering ada catch up. Tapi mungkin gara-gara ada miscommunication itu sih yang kayak maksudnya overthinking pada saat itu. Tapi gue merasa akan lebih baik memang being transparan aja, ngasih tahu apa yang lo rasain, ngasih feedback ke orang tersebut, karena mungkin pada saat itu orang tersebut tuh nggak nyadar aja gitu, dan nggak ada maksud gitu. Tapi kalau misalnya lo ngerasa itu tidak enak, ya give a feedback. Example yang kedua ini agak lebih beda. Jadi gue punya klien, definitely kliennya
udah lumayan udah punya eksperimen, dan mungkin dia udah kerja di proses corporate banget, ada tradisional waterfall gitu. Nah saat ini dia kerja sama kita, dan kita salah satu responsibility-nya adalah make sure mereka working more in agile way lah, kayak gitu. Mungkin jelasin sedikit waterfall sama agile bedanya apa? Jadi bedanya si waterfall itu kayak semua prosesnya itu ada sequential proses gitu. Jadi kayak lo bisa ngelakuin step B kalau misalnya lo udah nyelesain step A. Dan biasanya tuh di waterfall definitely lo punya kayak planning yang sangat gede banget. Menurut gue waterfall definitely work for some industry lah. Tapi kalau di digital industry, agile work tuh kita ada yang namanya agile manifesto, dan dia memang sangat embrace gimana caranya kita bisa take action untuk hal-hal yang mungkin banyak ketidakjelasan, uncertainty gitu. Lebih dinamis. Lebih dinamis, exactly. Jadi kayak pada saat itu kliennya dia susah banget kayak pairing sama gue, jadi setiap gue kasih tahu Kak, dia selalu kayak enggak lah gitu, push back. Terus habis itu gue bilang oke, yaudah kita bring another person gitu. Kebetulan gue memang cuma cewek doang di grup itu gitu, satu-satunya cewek gitu. Terus pas lagi engineering gue yang ngomong, dan itu adalah kita ngomongin exactly the same thing gitu, cuman mungkin sentencesnya aja yang beda gitu. Dan dia nggak ada pushback, dan dia oke aja gitu. Itu gue kayak perhatiin beberapa kejadian. Awalnya gue cuma mikir cuma perasaan doang, itu kok seringnya gitu. Untungnya di project itu gue punya product designer yang menurut gue dia juga sangat open minded. Gue bisa curhat aja sama dia, gue bilang gue ngerasain gue beberapa observasi, gue ngeliat nih orang setiap gue ngomong dia selalu pushback, tapi kalau orang lain yang ngomong dia oke aja. Dan masalahnya orang lain itu ya cowok semua gitu. Jadi gue ngerasa apakah dia ada masalah karena yang ngasih tahu cewek gitu, dan gue lebih muda. Di saat itu sih gue lakuin, gue cuman yaudah give him space. Gue nggak mau kayak misalnya terlalu pressure dia banget, kayak lo harus berubah, lo cara kerja lo tuh nggak membantu tim. Mungkin gue juga kalau jadi orang, kalau dengar hal-hal kayak gitu, gue juga kayak mungkin agak take it personally gitu. Jadi pada saat itu gue udah give him space. Sekarang gue cuma mikir gimana caranya gue me-enable tim ini deliver lebih cepat dan lebih efektif. Jadi pada saat itu gue mencoba yaudah nggak terlalu fokus ke orangnya, dan kayak fokus sama tim. Tapi lambat laun gue kayak pada saat dia ngeliat ternyata si Fanny kerjanya bagus ya gitu kan, terus gue ngasih tahu ini ada metodologi gimana caranya lo bisa track biar tim bisa efektif. Lo interested untuk ngeliat ini atau enggak gitu? Kalau interested gue kasih tahu. Nah saat itu kayak relationship-nya build up lebih baik lah gitu. Dan lucunya adalah ternyata dia ngasih feedback ke director gue dengan sangat bagus banget, dan gue kayak I didn't expect that gitu. Jadi intinya apa tadi, yang sekarang tuh kayak kalau misalnya ada masalah atau lu kayak ngerasa gak nyaman, ya ngomong aja langsung, daripada kayak dipendam-pendam terus jadi kayak pasif agresif. Exactly. Atau kemungkinan yang lain adalah ya lu nggak langsung kayak ngomong ke orangnya langsung marah-marah gitu kan, ngerasa ini banget kayak di attack kayak diserang gitu. Kayak ngasih orangnya tuh waktu untuk kayak berpikir, dan lu nunjukin bahwa ya lu emang mampu gitu kan. Tunjukin dengan karya kerjaan yang bagus gitu kan. Mesti kalau ada kerjaan yang bagus, misalnya di Jerman ya, nggak tahu kalau di tempat lain, kalau kerjaan yang bagus ya orang-orang juga respect gitu kan. Dari kayak ada evidence-nya gitu kan, kayak terbukti. Jadi buktikan dengan karya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, sosok siapa sih yang menginspirasi lu? Dan kenapa? Oke. Ini agak klise kayaknya jawabannya ya. Kayak gue tahu nih jawabannya. Tapi definitely kayak sosok yang menginspirasi gue adalah pertama tuh ibu gue.
Em, kedua adalah ya cewek-cewek yang di hidup gue ini, termasuk ya si Anes inilah. Jadi karena apa namanya, pertama gue tuh mencari role model yang dimana role modelnya itu gue punya direct interaction lah, karena kadang easy banget sih kita bisa kayak misalnya mengidolakan seseorang yang jauh di sana dan kita membuat apa namanya idealize the person gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang berinteraksi sama kita, ya kita tahu jeleknya mereka, bagusnya mereka gitu, dan ya namanya human gitu kan. Jadi kita bisa apa namanya ngambil pelajaran dari observasi orang-orang ini. Kenapa? Pertama ibu gue, karena ya ayah gue meninggal pada saat gue 15 tahun dan saat itu ibu gue udah punya anak 3 kan, gue anak pertama, punya adik 2, jadi dia single mother, tapi dia juga apa namanya tetap ngejalanin perusahaannya dia gitu. Jadi anaknya tuh bukan cuma anak yang dia lahirin, tapi anaknya tuh juga ya employee-nya gitu. Ada bisnis sendiri. Ada ininya sendiri gitu. Jadi gue nggak ngeliat gimana dia juggling sebagai seorang ibu, tapi juggling juga sebagai seorang apa namanya leader di company-nya dia sendiri gitu. Gue bisa ngeliat kayak gimana apa namanya etos kerjanya, gimana dia apa namanya being straightforward, dan dia sangat brave untuk ngambil decision. Jadi itu kenapa ya salah satunya role model gue adalah ibu gue. Walaupun ya namanya anak dan orang tua ya kadang berantem juga gitu. Kayak lu cerita kalau misalnya lagi sibuk-sibuknya tuh projectnya tuh banyak banget, terus kayak nggak ada waktu kadang-kadang untuk bernafas. Gimana cara lu menyeimbangkan kerjaan sama kegiatan-kegiatan atau tanggung jawab yang lain? Work life balance. Gimana cara lu meraih work life balance? Pertama, mungkin ini sekarang prinsip gue adalah kerja itu bukan hidup gue. Jadi mereka company gue ngebayar gue untuk 8 jam per hari, 5 hari per minggu. And that's it. Jadi itu doang. Gue cuma kerja pada saat jam kerja gitu. Jadi kedua tuh definitely ini sih apa namanya gue harus list down hal-hal yang memang gue mau raih atau ada added value-nya buat gue. Misalnya sekarang tuh gue nyelesain course gue, jadi gue punya ada executive education. Ini penting banget buat gue dan gue senang. Jadi gue akan fokus di itu dan capai itu sampai akhirnya selesai gitu. Tapi misalnya ada momen dimana gue memang mau banget balik lagi ke tenas, dan pada saat itu gue akan menggunakan semua waktu gue ya untuk ngejalanin tersebut. Jadi at the end of the day it's a matter of priority juga gitu. Jadi tergantung prioritas kalian masing-masing, dan apa intinya ya harus disiplin aja sih, disiplin diri sendiri ya. Soalnya kalau misalnya kerjaan mulu ya kapan waktu untuk diri sendiri sama untuk hobi, untuk tanggung jawab dan kegiatan-kegiatan. Jangan mau diperbudak oleh perusahaan. Intinya harus banget ya ada kata-kata perbudak ya. Oh benar. Karir itu penting tapi bukan segalanya ya. Betul. Saya sangat setuju. Dengan Ibu Anes ini gitu. Sekarang pertanyaan hampir yang terakhir. Apa nasihat Fani untuk para cewek-cewek yang kira-kira berminat untuk jadi pemimpin, atau sebenarnya masih di awal-awal karir tapi udah ada bayangan, oh gue mau nih jadi pemimpin nanti, apa nasihat yang bisa lu tawarkan? Ini juga nasihatku kayak mungkin agak-agak klise juga sih ini. Satu tuh self-aware, kayak menyadari apa sih strength lo gitu. Nah, dan gunain strength lo itu dan fokus untuk menggunakan strength lo. Gue tipe orang yang kalau misalnya gue udah tahu nih weaknesses gue gitu, gue akan mencoba improve weaknesses gue, tapi not necessarily gue akan mencoba punya semuanya up gitu. Jadi kayak self awareness, ngerti apa yang terbaik buat lo, apa strength lo, dan coba utilize itu untuk mencapai goal lo gitu. Kedua, nggak cuma cewek doang mungkin ya, tapi kadang tuh tendensinya kalau cewek tuh sangat fokus sama day to day job gitu. Jadi kayak yang penting gue bekerja bagus gitu. Gue akan sangat mengencourage juga, mendukung ya, mensupport
untuk it's not only about day to day job, kalian juga bisa mikir panjang apa karir lo yang lo mau gitu. Lo 5 tahun lagi mau di posisi yang mana, atau 10 tahun lagi mau di posisi yang mana. Jangan cuman mikir destinasinya gitu. Definitely prosesnya juga harus dijalanin, karena di proses itu pun yang akan membuild skill lo sebagai seorang leader. Yang terakhir nih. Work is not the only thing, not your life gitu. Jadi kayak mencoba build something else beside your work gitu. Karena kayak gue ngerasa esensi of confidence ibaratnya itu nggak cuma dari work aja, lo juga bisa dapet dari misalnya hobi lo atau temen lo atau keluarga lo gitu. Karena mikir misalnya saat ini lo punya cuman kerja doang, jikalau di masa depan tiba-tiba kerja lo hilang gitu, itu akan kayak mungkin impact ke mental health. Jadi kalau misalnya dirangkum. Yeah. Yang pertama tadi apa? Jangan Be the best. Oh ya, be the best. Jadi fokus ke apa yang kalian mampu lakukan dengan baik. Jangan terlalu fokus sama yang kelemahan kalian. Maksudnya nggak apa-apa kita berusaha memperbaiki diri supaya kelemahan itu nggak terlalu nggak terlalu ketara. Cuman ya nggak usah terlalu fokus banget. Fokus ke apa yang bisa kita lakukan dengan baik, dan itu bakal kayak membantu kita banget daripada fokus ke hal-hal yang kita nggak mampu lakukan. Yang kedua tadi jangan terlalu fokus sama yang detail-detail. Jadi yang kerjaan sehari-hari itu penting, cuman kita juga harus mikir secara strategis ya. Jadi harus tahu sebenarnya kita mau raih apa gitu. Karena gue ngerasa gini, gue ngeliat banyak banget cewek-cewek tuh yang sempet kerja sama gue, mereka tuh good banget sama kerjaannya gitu. Kerjaan sehari-hari. Dan pas lagi saat itu misalnya gue punya anak bawah gitu, yang cowok ya dia kerja juga bagus gitu, tapi mereka juga udah lebih yang kayak gue dipromosi, jadi kayak bisa tiap tahun mereka nanya promosi Harus gitu. ada target yang lebih lah, jangan cuma fokus ke kehidupan kerjaan sehari-hari, harus ada lebih mikir lebih strategis ke depannya kalian mau kayak gimana kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu tadi tentang work-life balance ya. Jadi jangan terlalu fokus sama kerjaan sampai kalian tuh identitasnya cuma kerjaan kalian doang gitu. Jadi ya cari hobi yang kalian suka, atau fokus juga sama teman-teman dan keluarga kalian. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian nggak bisa kerja lagi atau kehilangan pekerjaan kalian, ya kalian juga nggak kehilangan identitas gitu. Sekarang baterai gue udah mau habis. Oke. Jadi beneran pertanyaan terakhir, adakah hal-hal yang lu mau sampaikan selain tadi yang udah kita obrolin? Jangan sampai kita di posisi dimana pada saat selalu ada masalah atau challenge di work, kita akan selalu mikir, apakah ini gara-gara gue cewek, gara-gara gue terlalu muda, karena there is no benefit kayak mengecilkan diri sendiri gitu. Jadi mungkin ada beberapa fact karena itu, tapi trying untuk juga mikir no, it's not a problem, ini ada challenge, regardless the gender or anything. Orang ngadepin challenge ini harus berusaha, dan gue harus berusaha untuk fulfill ini gitu. Oke, jadi jangan takut sama tantangan-tantangan, just say yes. Just say yes. Jadi terima dulu tantangannya, baru ntar kalian belajar sambil ngerjain. Exactly. Udah gelap juga nih, kalian kelihatan nggak dari terang nggak gelap. Lama banget kita ngobrol, jadi kita akhiri dulu di sini. Makasih Fanny udah jadi tamu gitu. Jadi dulu untuk ngobrol-ngobrol sama Fanny tentang female leadership. Sekarang kita mau pulang sebelum terlalu gelap, soalnya nggak pakai lampu di sepeda, bahaya.